Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan dan renungkan. Dan semoga kami juga mampu mengejawantahkannya, wujud nyatakannya konkret, real dalam kehidupan kami sehari-hari pada masa Advent ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abiline. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada minggu Advent pertama, kita semua diajak untuk melihat, merenungkan kelahiran Yesus di Betlehem yang digambarkan dengan kedatangan anak manusia pada akhir zaman. Dalam minggu Advent yang kedua ini, kita diajak juga untuk melihat dan memahami seruan pertobatan yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis, dan hal yang setara, yang persis sama juga diserukan oleh kitab Baruk. Dalam Injil Lukas 3 ayat 1-6 dikisahkan bahwa Yohanes mewartakan baptisan di seluruh kawasan Yordan sebagai tanda pertobatan. Orang yang menerima baptisan ini akan mendapat pengampunan dosa. Baptisan yang diwartakan Yohanes ini disebut baptisan tobat. Bandingkan Matius 3, 2-11, dalam Injil Markus 1, 4-6. Artinya, baptisan yang menandai niat untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan. Dalam konteks kitab suci, bertobat itu merupakan sikap sadar diri dan tahu diri dengan maksud untuk menanggalkan tindakan atau hal-hal yang mengekang hati dan membiarkan diri dituntun oleh cinta ilahi, yakni Allah sendiri. Dalam hal ini, semua kaum beriman Kristiani diajak untuk membuka hati dan membiarkan Allah mengasihi mereka dalam kelemahan, ketakutan, kecemasan, dan keberdosaan yang kita alami dalam seluruh peristiwa perjalanan hidup kita sehari-hari.
Hubungan antara Injil menurut Lukas 31-6 dengan kitab Baruk 51-9 hendak menyerukan atau mengajak kita semua untuk melepaskan pakaian berkabung, pakaian kegelisahan, ketakutan, kecemasan, keputusasaan, tiadanya harapan, dan ketidakpastian, serta mengajak kita untuk percaya dengan sepenuh hati bahwa penyelamat kita sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara-saudari terkasih, seruan tobat dalam masa Advent ini ialah seruan atau ajakan yang membawa penghiburan. Seruan yang membawa harapan bagi mereka yang kehilangan harapan dan undangan bagi kita semua untuk kembali kepada jalan kasih. Jalan yang memberikan penghiburan bagi orang-orang yang patah hati, kekuatan bagi mereka yang lemah, penghiburan bagi yang berduka, dan sukacita bagi mereka yang kehilangan harapan. Lewat seruan Yohanes Pembaptis serentak mengundang kita juga semua untuk meluruskan hati yang bengkok karena kekurangan kita, menimbun pikiran yang dangkal akibat keegoisan kita dengan sesama karena pendeknya akal sehat kita. Ratakan hati yang tertimbun akibat kesalahan yang kita timbun berulang-ulang terus-menerus dan membuatnya menjadi sesuatu yang melukai perasaan kita. Dengan demikian, pada saat kedatangan Tuhan yang mendapati kita semua setia dalam jalan kasih-Nya, dan kita sudah melaksanakan firman Tuhan yang juga diserukan, berjaga-jagalah, waspadalah, hendakmu lah pelitamu tetap menyala, pinggangmu tetap terikat sampai Tuhan datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk selalu mau memperbaharui diri kita, berubah dan bertobat, berrekonsiliasi, berdamai dengan sesama kita dan dengan kepada Allah. Dialah harapan satu-satunya yang memberikan sukacita dan kebahagiaan sejati. Di dalam Dia kita memiliki sukacita yang kekal, kasih sejati yang sempurna, dan kebahagiaan yang tidak bisa direbut oleh apapun dan siapapun. Bersama dengan seruan kasih yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kita semua diminta untuk menjaga hidup dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari kasih dan cinta Tuhan. Lebih lagi kita diundang untuk berbenah diri dan kembali ke dalam pelukan kasih Tuhan, yakni pertobatan dan rekonsiliasi. Masa Advent adalah momen penuh rahmat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita koyakkan hati dari segala kecemasan, kebimbangan, keraguan, ketakutan, dan dosa-dosa kita. Mari kita buka hati akan daya rahmat Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita, dan percayalah pada pertolongan Allah Tuhan Yesus yang akan datang itu. Ia selalu menanti kita juga untuk pulang. Dia menunggu kita dengan setia, bahkan sekalipun kita tersesat, Ia menunggu kita pulang supaya kita memperoleh keselamatannya. Sebab Ia datang untuk menyelamatkan semua orang, supaya semua orang mengalami kasih, sukacita, dan kebahagiaan dan kehidupan kekal bersamanya kelak. Saudara-saudari, marilah kita
pulang ke dalam jalan kasih-Nya dengan sesal dan tobat kita. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal baik seturut teladan-Mu, seturut ajaran-Mu. Kami sering tergoda akan harta yang oleh hemat kami dapat menyelesaikan segala persoalan. Kami sering jatuh ke dalam dosa, kekurangan dan kelemahan kami, tidak peka dan tidak peduli kepada sesama kami. Ampunilah semua kekurangan dan dosa-dosa kami. Teguhkanlah iman kami agar selalu mengandalkan-Mu dengan mempersembahkan seluruh diri dan hidup kami, menyerahkannya ke dalam tangan penyelenggaraan ilahi-Mu, dan sehingga Engkau pakai menjadi saksi-saksi-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.